Kalau kamu sudah rasa mengikhlaskan anak kamu menikah dengan anak orang dibawa ke rumah kamu, tolonglah ya, kita harus lepaskan rasa memiliki itu ya. Hola netizen yang tercinta, Ria Ricis dan Teuku Ryan sudah resmi bercerai. Ria Ricis berproses untuk menjalani lembaran barunya. Saat ditanya soal bagaimana kehidupannya setelah berpisah dengan Teuku Ryan, Ria Ricis mengatakan kini ia ingin berfokus pada anaknya Moana yang kini sudah mulai sekolah. Namun saat disinggung soal mantan suaminya, Ria Ricis memilih untuk diam tidak menjawab. Ria Ricis tidak mau membahas lagi soal masa lalunya dan memilih untuk fokus menatap masa depan dengan mengurus putri sematawayangnya. Teuku Ryan dan Ria Ricis menikah pada 12 November 2021 dan dari pernikahan itu keduanya dikaruniai satu anak perempuan. Ria Ricis menggugat Teuku Ryan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024. Pada akhirnya keduanya resmi bercerai pada 2 Mei 2024 dengan Ria Ricis mendapatkan hak asuh anak serta Teuku Ryan berkewajiban menafkahi anak sebesar 10 juta rupiah per bulan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terlepas dari siapa yang salah, siapa yang benar, nah itu silahkan netizen yang menilai ya. Biasanya kan Allah yang menilai gitu ya. Nah, tapi kalau dari saya pribadi ada beberapa hal yang saya lihat ya, berdasarkan analisa. Kemudian karena saya juga sebagai konsultan gitu ya. Pertama, hikmahnya itu nikah itu sebisa mungkin dengan orang yang sekufu dengan kita. Sekufu ya. Jadi baik itu belum tentu sekufu. Paham? Sekufu itu artinya cocok, oke? Jadi baik itu belum tentu cocok. Dan salah satu hal yang paling penting dalam urusan sekufu adalah dalam urusan budaya dan juga urusan finansial, gaya hidup gitu loh. Jadi jangan jauh-jauh sekali. Laki-laki, makanya saya biasanya sarankan kepada para laki-laki gitu ya, yang ingin minta nasihat, jangan nikah sama yang statusnya atau penghasilannya di atasmu, kecuali kalau dia imannya juga sangat-sangat tinggi, di atasmu juga akhlaknya gitu kan, nah itu boleh. Tapi kalau tidak, sebaiknya diminimalisir, karena memang ada penelitiannya, malah ada risetnya gitu ya. Jadi tingkat misalnya kalau status penghasilan perempuan itu jauh lebih tinggi, itu tingkat perceraian juga tinggi. Karena nanti di situ ada masalah ego dan ya merasa, ini banyak yang langsung ngakui loh ya, bahwa ketika dia ada masalah, dia merasa ya aku bisa, tanpamu juga aku bisa beli apapun gitu ya. Jadi masalah sukufo itu ya. Jadi orang-orang yang belum terbiasa dengan cicilan, nah itu bisa jadi kaget gitu kan. Nah, itu masalah yang pertama. Jadi nikah itu sebisa mungkin jangan terlalu banyak perbedaan-perbedaan yang prinsip sekali. Kemudian yang kedua, masalah yang paling dibutuhkan dalam pernikahan itu adalah siap menikah, bukan sekedar butuh menikah. Butuh nikah itu belum tentu siap menikah. Karena nanti ini masalah ego. Ego itu harus ditekan betul loh itu ya. Apalagi masa-masa penentuannya itu adalah masa-masa 3 tahun pertama, 1-2 tahun pertama, itu masa adaptasi sekali itu ya. Dan itu harus ditekan banget tuh ego itu, antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Kebijaksanaan laki-laki itu diperlukan sekali. Kemudian perempuan juga harus bisa mengontrol emosi dan juga moodnya, bapernya harus ditempatkan pada tempatnya gitu kan. Jadi bagi laki-laki juga seperti itu. Jadi makanya ada salah satu kaidah itu, sebisa mungkin jangan ada 2 ratu dalam satu istana misalnya ya. Karena paling banyak masalah itu biasanya antara menantu dengan mertua perempuan atau enggak ipar perempuan. Jarang kita dengar masalah itu dengan mertua laki-laki gitu ya. Ya kurang lebihnya seperti itu sih. Nah, jadi ego ditekan sekali ya. Jadi harus banyak belajar. Jadi popularitas, wajah, angka umur itu nggak pernah menentukan orang itu dewasa atau tidak. Jadi siap itu masalah kedewasaan juga. Jadi orang-orang yang dia dewasa, bagaimana cara kita lihatnya, bukan sekedar dari wajahnya, bukan dari sekedar keviralannya dan seterusnya ya. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana kebijaksanaannya ketika dia menghadapi konflik. Itu nanti dilihat kedewasaan perempuan, kedewasaan laki-laki saat ada miskomunikasi, saat ada konflik, bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian
Jadi setelah kafaah masalah kesiapan, dan yang terakhir itu masalah komunikasi. Ada miskomunikasi lah. Jadi ini penting ya. Cuman di ilmu komunikasi juga ada hal-hal penting. Contohnya kita ada kayak kaidah-kaidahnya gitu loh. Ketika kita mau komunikasi harus tahu waktunya, dan juga kita harus mengenali calon kita juga. Karena apa ya, tidak semua hal itu harus dikomunikasikan pada saat itu. Apalagi ya laki-laki juga seperti itu. Jangan diajak komunikasi hal-hal berat ketika dia ada dalam, biasanya ada tiga waktu. Misalnya jangan diajak komunikasi ketika dia lagi emosi, lagi stres, lagi lapar gitu ya. Nah ini dihindari malah. Sebab ketika ini laki-laki itu jarang berpikir rasional ya. Ya tapi ya semuanya harus sama-sama lah. Sama juga perempuan, jangan diajak komunikasi misalnya di saat dia lagi PMS hari pertama, diskusi-diskusi berat gitu kan. Nah kurang lebihnya hampir-hampir seperti itulah miskomunikasi. Jadi sebisa mungkin kalau masalahnya bukan karena murtad, karena bukan selingkuh, KDRT, sebenarnya kalau bisa diselamatkan. Makanya ada yang bilang itu kalau masalah kecil dihilangkan, masalah besar itu dikecilkan. Nah seperti itulah kurang lebihnya guys. Ya ini tidak membela siapapun ya, itu kita nggak tahu soalnya detail aslinya seperti apa ya. Saya juga ngikutin dan klarifikasi dari sana sini, putusannya juga saya baca gitu kan. Ya kita nggak tahu ya, karena kita juga nggak langsung terjun ke sana. Jadi banyak ya, terserah lah ya, masalah teman-teman mau menafsirkan seperti apa. Cuman kurang lebihnya seperti itu yang saya bisa ambil hikmahnya. Mungkin bisa dipelajari sama teman-teman di sini gitu. Semoga bermanfaat. Sebenarnya masih ada yang lagi, cuman ini terlalu panjang, nanti kita bisa bahas di lain waktu. Semoga teman-teman sini sakinah mawaddah warahmah ya. Siapa yang sudah nonton klarifikasinya Tengku Rian yang ini ya, dia sudah rasa sedih, siap lepas cincin di situ kan. Sebenarnya dia ini cuman kurang bimbingan ya, bimbingan pra perkawinan ya, dimana menempatkan posisi sebagai suami dan posisi sebagai anak ketika sudah berumah tangga ya. Dan ibunya juga ada sedikit salah juga di situ ya. Karena apa? Karena ibu mengomentari rumah tangga anak ya. Jadi terpiculah batu api yang tadinya kecil masuk di dalam keharmonian rumah tangga itu, kemudian batu api itu menjadi besar, akan senantiasa diungkit, akan senantiasa jadi bahan perbincangan ketika rumah tangga ini lagi kacau. Jadi ini pembelajaran untuk kita semua. Kalau kamu jadi orang tua, ada menantu, tolonglah ya, kalau kamu sudah rasa mengikhlaskan anak kamu menikah dengan anak orang dibawa ke rumah kamu, tolonglah ya, kita harus lepaskan rasa memiliki itu ya. Nah, kalau kita ini orang beragama, mestinya kita paham, betul nggak? Memang pada dasarnya orang tua tetap orang tua. Ibu itu ibu yang melahirkan saya, memang benar. Tapi harus ingat, anak orang yang kamu sunting dibawa masuk ke dalam keluarga kamu itu adalah tanggung jawab kamu ya, tanggung jawab kamu. Nah, jadi kamu nggak bisa itu dalam hal yang seperti ini kamu menyalahkan pihak istri saja, tidak, karena kamu adalah kepala rumah tangga. Nah, seharusnya kamu harus pintar menempatkan posisi kamu sebagai seorang suami dan sebagai seorang anak. Tapi saya rasa dia belum cukup dewasa. Banyak laki-laki yang belum pantas jadi pemimpin sekarang ini. Sebab itu adanya banyak case perceraian di mana-mana. Minta maaf lah ya. Nah, jadi tolonglah, bila kamu jadi seseorang yang mau menikahi pasangan kamu pikirkan masak-masak, pikirkan matang-matang, pikirkan secara logik ya, secara logik, bukan karena cinta saja. Perempuan ini senang sebenarnya, dia tidak menilai
apa kamu, tidak menilai siapa kamu. Ya, ketika kamu sudah menikah dengan dia, matlamat perempuan tuh saya ialah tanggung jawab suami, dan apa yang saya mau ikutkan ialah apa kata suami. Tapi ingat, istri itu ada hati yang sangat sensitif. Nah, ketika sakit hatinya, seharusnya sikap kamu itu melembutkan istri kamu, hati istri kamu. Bukan kamu malah menjauhi dia, seolah-olah kamu benci sama tindakannya. Tidak. Jangan menyelesaikan orangnya, selesaikan masalahnya. Apa masalahnya? Nah, tapi kamu tidak. Kamu ada masalah sama rumah tangga, kamu tidak menyelesaikan masalah kamu dalam rumah tangga, tapi kamu berusaha menjauhi orangnya. Kamu jauhi istri kamu. Kamu nggak mau ngomong, kamu nggak mau ngobrol, ya. Ya gini jadinya berakhir di mahkamah dengan perceraian. Menyesal pun nggak ada guna, nasi sudah jadi bubur. Dan sudah jadi makanan publik. Se-Indonesia Raya sudah boleh baca, ya. Ini pengajaran lah. Kita kalau nggak kena yang kayak gini, kita nggak bakal dewasa. Ini pengajaran.